Relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama dengan anggota TNI, Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh dan personil TNI, Polri, serta tim Wanadri, Agam juga ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung bersama dengan relawan yang juga pecinta alam, Agam Rinjani. Selamat malam Mas Agam. Selamat malam Mas. Baik Mas Agam, terima kasih sudah bergabung bersama iNews. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang pada malam hari ini? Apakah kondisi jalan yang Anda lalui dari Medan menuju Aceh ini sudah lancar? Ya, jadi kondisi jalan kalau siang agak macet karena banyak orang-orang yang datang membawa bantuan ke lokasi. Maaf, ada azan dulu. Baik, Mas Agam, ini kalau kita lihat dari situasi dan kondisi di layar televisi saat ini, memang sejumlah bantuan sudah ada di sana. Lantas bagaimanakah pendistribusian yang dilakukan di sana? Apakah ada kendala yang Anda hadapi? Iya, jadi kendala utama di tiap warga adalah air bersih dan juga beberapa alat untuk membersihkan rumahnya karena sebagian rumah masih tertimbun lumpur. Jadi bukan cuma rumah-rumah warga, bahkan tempat-tempat kayak fasilitas umum, sekolah masih tertimbun semua lumpur dan itu belum dikerjain sebagian karena kekurangan personil dan lain-lain. Mungkin itu yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama air bersih. Kalau makanan sudah mulai, belum lagi MCK, septic tank, orang-orang pada tertimbun semua, di mana mereka akan melakukan buang air besar dan lain-lain. Ini mungkin yang jadi problem ke depan. Baik, sampai dengan saat ini apakah ada bantuan dari pemerintah atau dari pihak terkait berkaitan dengan keperluan air bersih ini? Iya, jadi ada beberapa dari PMI sudah lalu lalang membawa air, tapi tidak semua tercover dengan baik karena terlalu banyak korban yang kena. Kalau bisa lebih banyak lagi supaya bisa dilakukan pencegahan lebih awal. Teman-teman Wanadri dan tim juga sementara melakukan filter air dari sumur-sumur yang ada, yang kami sudah bersihkan, yang sudah dibersihkan sama teman-teman Wanadri, kemudian difilter untuk menjadi air minum. Itu kami lakukan di beberapa titik. Target kami adalah bagaimana menghidupkan dulu puskesmas di beberapa titik. Karena Kabupaten Tamiang ada yang daerah atas juga karena jembatan terputus, itu masih jarang kena bantuan sampai ke sana karena akses juga ke sana lumayan jauh. Baik, Mas Agam, sampai saat ini Anda sedang berada di lokasi pengungsian atau seperti apa? Ya, saat ini kami pulang dulu ke Medan untuk belanja. Kami lagi beli alat mesin untuk penyemprot, untuk kemudian dikasih di beberapa warga. Kemudian kami pakai juga untuk membersihkan puskesmas dan beberapa fasilitas umum. Oke, fasilitas seperti puskesmas dan juga kesehatan. Bagaimana kondisinya? Apakah sudah cukup memadai untuk warga? Iya, jadi masih lumayan crowded. Oke, lumayan crowded artinya sangat banyak warga yang membutuhkan fasilitas tersebut, namun masih perlu ditambah begitu Mas Agam ya? Iya, karena beberapa cuma puskesmas flying camp pakai tenda. Kami mau menormalkan kembali karena kendalanya adalah ini, semua fasilitas tertimbun lumpur. Baik, Mas Agam, kita berharap bahwasannya kebutuhan air bersih, kemudian juga sarana dan juga fasilitas kesehatan bagi para korban ini bisa betul-betul diperhatikan dan juga adanya penambahan dari pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat setempat
dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Agam, sehat selalu dan kami berharap situasi ini bisa pulih kembali. Selamat beraktivitas kembali. Siap, terima kasih Mas. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan periode Agustus 2024 hingga April 2025 Hasan Nasbi melontarkan pandangan kontroversi mengenai penyebab deforestasi atau penebangan hutan. Menurutnya kebiasaan konsumsi masyarakat sehari-hari seperti minum kopi dan makan gorengan secara tidak langsung memicu alih fungsi lahan hutan. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi, mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih. Dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari, itu pun yang dipegang oleh jarinya itu hasil menguruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu, yakin. Jadi hutan ditebang, ya tentu harus ada pengawasan dan pengaturannya. Di wilayah konservasi nggak boleh hutannya ditebang. Atas nama apapun nggak boleh hutannya ditebang. Kalau ada pelanggaran, usut. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat korban banjir bandang dan longsor Sumatera karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang banjir. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi,
yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.